Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Rabbi ishrah li syahri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa kembali bertemu di ruang kelas ini, tentunya dengan harapan bagaimana kalian bisa hadir untuk menuntut melaksanakan kewajiban kalian sebagai seorang siswa, yakni menuntut ilmu. Ketahuilah anakku sekalian bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kemuliaan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Menuntutlah ilmu dari buayan sampai ke lahan, dipertegas dalam ayat surah Al-Baqarah, yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajatan. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan di antara kalian. Baik, selanjutnya saya akan, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Doa ini diberikan oleh ketua kelas. Silakan, Ananda Isman. Baik. Siapa guru? Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dalam doa ini saya pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban, bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Seperti biasa, saya akan absensi. Saya lihat di sini hadir semua ya. Ada teman yang sakit apa? Satu ya? Iya, Wiwin sakit, Pak. Satu orang, Pak. Wiwin itu sakit. Masya Allah. Mudah-mudahan dia diberi kesehatan ya. Amin, amin. Baik ya. Kalau pada pekan lalu kita sudah belajar tentang sajaah. Pada hari ini kita tentunya akan belajar tentang materi yang berbeda. Anak-anakku sekalian masih ingat dengan pelajaran di SMA, di SMP atau SD yang lalu tentang iman? Ada berapa? Coba ada yang bisa sebutkan? Ada 6, Pak. Ya betul, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul, hari kiamat dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan, maka saya akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi KIKD pembelajaran kita pada hari ini. Yang menjadi KIKD pada kompetensi dasar kita pada pembelajaran hari ini adalah berada pada 3.3 pengetahuan bagaimana menganalisis mana beriman kepada kitab-kitab Allah. Terus pada 4.3 bagaimana menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Terus apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang harus tercapai pada pertemuan ini? Yang pertama adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi dari buku siswa, media internet, melalui ponsel ataupun Chromebook, peserta didik dapat menguraikan makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama. Yang kedua, setelah dan menggali informasi dari media internet melalui ponsel dan Chromebook, tafsir Ibnu Katsir, siswa dapat menyimpulkan kandungan surah Al-Maidah ayat 48 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Terus setelah berdiskusi dan menggali informasi dari media buku, siswa di internet maupun melalui ponsel dan Chromebook, siswa peserta didik dapat menceritakan salah satu kisah dalam Al-Quran terkait iman kepada kitab-kitab Allah. Terakhir, setelah berdiskusi dan menggali informasi, anak-anakku sekalian, dari media, buku, ponsel atau Chromebook, maka peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku beriman dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk dalam materi, saya ingin membagi kelompok dulu.
Ananda Felmi sebagai kelompok 1 ya. Ketua kelompok 1 dan kawan-kawan. Ananda Yer ini sebagai kelompok 2. Iya Pak. Dan Ananda Kisman kelompok 3. Baik anak-anakku sekalian, saya akan memberikan selayang pandang sedikit tentang materi yang sudah tentunya kalian tidak ada sini. apa itu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Pulang setahun. Nah, masih ada yang ingat tentang kata beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, ada yang tidak bisa tahu. Nah, saya jelaskan ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati yang dibenarkan oleh lisan, diyakini oleh hati dan dilaksanakan oleh perbuatan. Itulah makna beriman. Beriman kepada Allah. Apa yang perlu diimani di sini? Apa yang perlu diimani di sini anak sekalian? Yaitu kitab. Ada berapa kitab yang turun? Coba anak disebutkan. Kitab pertama apa? Nah, Ada 4 Pak Guru. itu kitab pertama apa? Kitab pertama Taurat. Taurat. Ya. Turunkan kepada Nabi Musa, berisi apa isinya? 10 perintah dan larangan. Larangan. Ya. Itu dalam Al-Quran, dalilnya sangat jelas dalam dalilnya dalam Al-Quran itu apa? Siapa yang tahu? Kira-kira dalam surah Al-Isra. Kita baca sama-sama. Ada yang bisa ya? Ada yang bisa baca ya? Ininya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه Israel. Apa artinya? Kami berikan kepada Musa ini kitab Taurat. Itu menjadi petunjuk bagi kaum Bani Israel. Ya. Terus yang kedua adalah kitab Sabur. Kitab Sabur itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Berisi tentang nyanyian dan pujian kepada Allah. Ya, tahu ya? Kalian sudah pelajari di dalam buku itu? Ada Pak Guru. Nah, halaman 1 sampai 17 itu dalam buku siswa kan pelajari ya. Terus saya jelaskan. Iya. Tiga kitab Injil. Kitab Injil ini adalah kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Berisi tentang apa? Membenarkan bahwa akan turunnya Nabi Muhammad dalam bahasa Ibrani. Nabi Muhammad. Ya betul. Dalam bahasa Ibrani itu ditemukan Muhammad. Bahwa akan turun sebuah Nabi Muhammad. Terakhir Al-Quran. Al-Quran ya. Al-Quran Ya. ini adalah kitab suci diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Turunnya secara mutawatir langsung terdiri dari 30 juz, 114 surah, 666 ayat. Yang bacanya adalah sebuah ibadah. Ya, anak sekalian ya, tahu ya. Tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, tentunya ada dalil yang mengatur dalam surat Al-Maidah ayat 48. Mungkin saya bisa bagikan ya. Dalam Ya. ayat 48 kita baca sama-sama. Nah. Ada yang bisa baca? Siapa yang bisa Wa baca? anzalna Pak Guru. Wa anzalna baca. ilaikal kitaba. Ya betul. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Ya. Ini sangat Ya, jelas Pak sekali Guru. ya. Ya. Nah, untuk memperdalam hal ini, memperdalam tentang kandungan ini, maka saya akan tampilkan sebuah video. Video ini perhatikan anakku sekalian. Ini adalah video yang penjelasan tentang kandungan dari surah Al-Maidah ini oleh Dr. Quraish Shihab. Jadi saksikan baik-baik. Ini Ya. Dr. Quraish Shihab yang menyaksikan ini. Share di grup saja Pak Guru. Oh iya, saya Iya, share Pak di grup ya. Benar Iya, itu iya, saja iya, Pak Pak Guru. Guru. Ya, baik, oke. Kita share di grup ya. Iya, Saksikan. Pak Guru. Iya Pak Guru. Penjelasannya nih. Oke ya. Oke.
Coba saksikan ya penjelasannya. Sekarang untuk membangkitkan unek-unek kalian dalam menyaksikan video-video tadi tentang bagaimana kemudian tafsir yang dibawa oleh Pak Syihab ini, kita sebuah kita diskusikan masalah tafsir yang dibahas oleh dalam kandungan surah Al-Maidah ini melalui kelompok yang sudah kita bagikan tadi. Silakan. Ada yang tahu apa yang ada dalam pikiran Anda tentang menyaksikan yang tadi saya bagikan? Pak Guru, saya bertanya Pak Guru. Ya, siap. Ya, apa tujuan Allah menurunkan kitab-kitab Pak Guru? Ya, betul. Bisa dijawab. Yang kedua jawab bisa. Ada, bisa jawab. Oh, ya. Jadi kan ada yang bisa menyebutkannya? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Ya, manfaat dibalik beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu ada 3 Pak Guru. Ya. Yang pertama, beriman kepada kitab Allah mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Betul. Yang kedua, adanya keberkahan dan nikmat yang tak terhingga. Betul. Dan yang ketiga, memberikan kenyamanan dalam hidup dan dengan bimbingan Allah dalam kitab-kitabnya. Seperti Luar itu Pak biasa. Guru. Kasih aplaus teman-teman dulu. Luar biasa. Ini jawaban ini berani ya, berani mengungkapkan pendapat. Jangan malu-malu. Kita harus berani mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita. Nggak boleh. Itu apa yang menjadi. Jangan sampai kau dibenci oleh pikiranmu karena kamu tidak mau dituntut nanti di akhirat kalau tidak mau mengeluarkan isi pikiran. Karena dia punya hak untuk dikeluarkan ya. Jadi sebagai kesimpulan anak sekalian, malu-malu Irmansa. jangan malu, harus berani. Iya, saya malu-malu Pak Guru. Ya, jangan. Ya, ayo kita belajar. Belajar itu kemuliaan. Allah akan bukakan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, karena ini sudah soal juga sudah dibagikan, maka saya akan memberikan tambahan dari kesimpulan yang diberikan tadi oleh kelompok 1 Ananda, Ananda Pelmi. Jadi saya berikan kesimpulannya terkait masalah apa yang menjadi isi kandungan surah Al-Maidah ayat 48. Jadi begini, sesuai asbabun nuzul tafsir Ibnu Katsir, maka ada 4 poin yang ada dalam isi kandungan surah tersebut. Pertama adalah apa? Pertama, wa anzalna ilaikal kitab bil haq, bahwa Al-Qur'an ini turun sebagai sebuah kebenaran. Coba. Sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran yang membenarkan. Jadi sebuah kebenaran yang membenarkan. Apa yang dibenarkan? 4 kitab tadi. 4 kitab pertama Taurat. Apalagi Zabur, apalagi Injil, apalagi dalam kitab Zabur dikatakan wa ataina Musal kitaba. Saya berikan kepadamu kitab Taurat ini Musa. Menjadi peringkat 1. Perlu kalian ketahui bahwa B.J. Habibie itu dikenal sebagai Mr. Crack. Apa itu Mr. Crack? Mr. Crack itu ada sebuah komponen dalam kapal. Apabila tidak ada cracknya, tidak ada itu yang ditemukan B.J. Habibie, sekarang pesawat tidak bisa terbang, Pak. Tidak bisa terbang itu pesawat karena crack itu adalah menyeimbangkan antara gravitasi bumi itu, sehingga di ketinggian tertentu pesawat tidak bisa meledak. Karena kalau penemuan mereka itu meledak pesawat di ketinggian tertentu, itu adalah penemuannya B.J. Habibie. Tetapi yang membuat merinding bulu-bulu kita hari ini adalah di akhir-akhir hayatnya dia mengatakan, seandainya saya memilih antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama, maka saya memilih ilmu agama. Apa yang kira-kira dalam pikiran? Coba. Iya. Jadi
Jadi itu tentang hikmah. Seulang-ulang jangan menyuapi Banyak. orang ini. Bagaimana kemudian Al-Quran. Yang kendalikan keras. Yang terakhir, saya mau menyampaikan anak-anakku sekalian bahwa banyak kisah-kisah dalam Al-Quran, terutama kisahnya yang menceritakan tentang kisah Nuh. Dia yang lebih aktif. Jadi saya sampaikan sedikit ya, jangan ribut anak-anak, jangan ribut. Ini pembelajaran ini. Kalian kalau besok-besok bisa belajar, bisa sampaikan juga sama anak-anak kalian. Lucu deh. Jadi kisah Nuh ini mempunyai umur 950 tahun. Nah, ketika dia memiliki umur 950 tahun, setiap 100 tahun itu dia punya murid cuma satu. Masya Allah. Sedikit punya murid. Akhirnya dia menyampaikan risalah Allah, menyampaikan kalimatullah Allah. Jangan buat maksiat. Menyembahlah Allah. La ilaha illallah. Mereka tidak mau. Saya tidak menemui orang yang bodoh. Jadi kalau Nuh bicara itu mereka. Memang yang terakhir ini yang parah semua itu. Yang duluan itu yang gagak kan. Menutup telinga. Apa yang terjadi saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian? Dia menutup telinga. Sehingga lebih-lebih ketika Nuh membuat bahtera kapal di atas gunung. Anaknya mengatakan, "Wahai ayah, kenapa kau bodoh sekali membuat perahu di atas gunung?" Dia bilang, "Akan terjadi sebuah bencana besar, anakku." Dia bilang, "Tidak, kalau terjadi ayah, saya lari ke gunung. Apa gunanya gunung itu? Saya bisa ke sana. Kalau terjadi sebuah bencana, ini bapak ini bodoh betul ini. Coba, bapak bodoh betul." Akhirnya terjadi sebuah bencana yang sangat besar, menghancurkan, melantahkan kota, sampai diriwayatkan itu adalah sebuah peristiwa kiamat. Anak-anakku sekalian, coba, terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar, bahkan di detik-detiknya anaknya Nabi Nuh. Saya terseru dengan cerita ini. Iya. Dia mengambil anaknya yang sudah terbawa arus air, tapi tidak bisa. Coba. Itulah kisah yang sangat menyedihkan. Bagaimana kemudian Allah menurunkan bencana kepada semua orang yang menolak firman-firman-Nya. Banyak aku sekalian, mungkin inilah akhir dari kesimpulan saya. Satu kata yang ingin saya sampaikan. Pemenangis dia. Kata yang ingin saya sampaikan. Ketika Dr. Quraisy siap diseleksi disertasinya di Mesir, maka beliau dites oleh banyak dokter. Dites oleh doktoralnya, sehingga tidak ada yang menemukan bahwa disertasinya seorang dokter Quraisy Shihab yang hari ini menulis tafsir musibah yang ada di tangan saya. Tidak ada yang menemukan, kecuali satu orang yang menemukan. Siapa yang menemukan itu adalah orang yang buta, Masya Allah. Jadi jangan pernah memandang enteng orang dari fisiknya, karena bisa saja itu yang lebih terbaik. Coba bayangkan. Akhirul kalam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada mata pelajaran ini memberi manfaat, dan saya akan berikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah, coba kita lihat tugas ini. Pertama, silakan belajar 3 makna. Apa asbabun nuzul surah Al-Maidah sesuai tafsir Al-Misbah yang hari ini saya pegang. Kemudian ketiga, ceritakan salah satu kisah dalam Al-Quran. Yang terakhir, tuliskan 5 contoh sikap yang menghadirkan perilaku. Ya, itu tugas kalian. Oleh karena itu, saya anggap pembelajaran kita ini sudah selesai. Maka dari itu kita akan bertemu pada pekan depan. Maaf ya anak, karena dia satu minggu saya tadi terharu dengan kisah itu, sehingga saya terlarut. Ya, Sinta mau akumulasi nilainya ke seorang ayah dan seorang kan banyak orang ini. Saya punya kemarin saya klaim lama ini. Saya terharu karena saya merasakan itu. Tidak masuk di Sinta. Apa yang menjadi sampaikan ini memberi manfaat yang sangat bagus. Mudah-mudahan pembelajaran kita depan kan lebih baik lagi, membahas tentang sholat jenazah. Saya akhiri dengan ucapan
Jadi update Salam. video. Jadi bawa posisi. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang Assalamualaikum ya, yang warahmatullahi begini yang wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah Pak Guru.